Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta. Bahkan para ilmuwan meneliti di belakang kepala unta ada jutaan bahkan file yang bisa disimpan di belakang kepala unta ini, sehingga ingatannya atau foto memorinya melebihi daripada benda tercanggih yang diciptakan manusia. Manusia paling hebat menciptakan komputer, menyimpan ribuan banyak rekaman file-file. Tapi hadirin yang mulia, seekor unta yang dilepaskan di padang pasir, diberikan cambuk, dia berlari ke kiri ke kanan sampai ribuan kilometer, maka dia akan tahu kemana tempat kembali dia berangkat. Saking luar biasanya Allah menciptakan isi di dalam kepala unta. Hari ini kita mau berangkat ke Padang saja pakai GPS, kadang nyasar itu juga. Unta tidak pernah nyasar-nyasar. Allahu Akbar. Ini kehebatan Allah. La ilaha illallah. Besarnya dunia ini yang belum ada satu orang pun yang mampu mengukurnya dengan pas, dan dia merasa dunia ini besar. Ternyata dunia ini dibandingkan langit yang pertama hanyalah seperti sebuah cincin yang diletakkan di padang pasir. Dunia ini seperti cincin, sedangkan langit yang pertama ukurannya seperti padang pasir. Begitu terus. Kalau kita membuat satu tumpukan, pasti besar di bawah, tumpukannya makin kecil ke atas. Tetapi akhirat dibuat kecil dari bawah, semakin besar semakin besar. Maka Nabi SAW sampaikan di dalam sebuah hadis, ukuran langit yang pertama seperti sebuah cincin yang diletakkan di padang pasir dibandingkan langit yang kedua. Alangkah besarnya langit yang kedua. Terus sampai langit yang ketujuh. Entah seberapa besarnya itu langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala hanya seperti satu butir pasir yang berada di padang pasir dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Allah Zat yang Maha Besar? Malaikat Israfil disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa hampir saja seperti mau meniup trompet, yang mana trompet itu adalah ukurannya langit dan bumi. Sebesar apa malaikat Israfil? Sekali tiup habis kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diambil ibrahnya. Wa may yazakaru illahu lil albab. Orang yang berakal itu mampu mengambil pelajaran dari apapun yang dia lihat. Bahkan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana kebesaran Allah akan wujud di dalam hati kita manakala kita membesar-besarkan Allah, mengagung-agungkan Allah. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat, dalam surat Al-Ghasyiyah. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut satu hewan, sebut satu tumbuhan, pasti ada hikmah besar di dalam penciptaannya tersebut. Dan Allah sebutkan ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta ini diciptakan. Unta ini minimal beratnya di atas 700 kg, bahkan ada yang sampai 1 ton. Manusia sementara beratnya paling minim 120, itu sudah gemuk tuh ukurannya. Coba manusia berdiri di atas padang pasir, maka hadirin yang mulia, pasir akan turun ke bawah 5-10 cm. Kalau kita berdiri di pasir, tuh tumpukan pasir di sana, kita berdiri, maka amblas tuh. Yang luar biasanya unta yang beratnya 700 sampai 1 ton, hadirin yang mulia, setiap hari berjalan di atas padang pasir, tapi tidak pernah kepeleset, bahkan kakinya tidak pernah amblas ke dalam pasir. Ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan melalui unta berupa telapak kakinya. Lututnya kecil, telapak kakinya besar. Sehingga besarnya unta ini yang hampir 1 ton bisa seakan-akan berjalan melayang seperti halnya perahu di atas lautan. Dan dijadikan kendaraan yang terbaik, digunakan oleh para nabi, para rasul untuk melintasi daripada padang pasir. Bahkan tidak ada kendaraan yang paling canggih pun yang mampu
nyaingi daripada kehebatan unta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mobil yang paling mewah sekarang apa? Alphard, Ferrari. Coba bawa ke padang pasir tidak bisa jalan. Padahal harganya mahal. Tapi kendaraan paling cepat di padang pasir yaitu unta, Masya Allah. Unta-unta berlari di padang pasir ini hadirin yang mulia sebagaimana kapal-kapal berlayar di lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehebatan unta yang lainnya adalah bagaimana unta ini memiliki selaput khusus pada matanya. Yang mana kalau ada satu debu terjadi badai pasir, maka hadirin yang mulia otomatis selaput mata unta bergerak. Maka tidak pernah terdengar terhadap telinga kita ada unta kelilipan. Ini saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagaimana apa yang ada di dalam tubuh unta ini berfungsi sempurna. Melewati padang pasir unta ini hadirin yang mulia, dia bisa tetap berjalan karena selaput matanya ini tipis. Dia akan terus berjalan di atas badai pasir. Tetapi kendaraan hari ini paling canggih. Bahkan tank baja sekalipun hadirin yang mulia, manakala badai pasir terjadi pastilah dia stop. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan unta. Bahkan para ilmuwan meneliti di belakang kepala unta ada jutaan bahkan file yang bisa disimpan di belakang kepala unta ini sehingga ingatannya atau foto memorinya melebihi daripada benda tercanggih yang diciptakan manusia. Manusia paling hebat menciptakan komputer, menyimpan ribuan banyak rekaman file-file. Tapi hadirin yang mulia, seekor unta yang dilepaskan di padang pasir, diberikan cambuk, dia berlari ke kiri ke kanan sampai ribuan kilometer, maka dia akan tahu kemana tempat kembali dia berangkat. Saking luar biasanya Allah menciptakan isi di dalam kepala unta. Hari ini kita mau berangkat ke Padang saja pakai GPS, kadang nyasar itu juga. Unta tidak pernah nyasar-nyasar. Allahu Akbar. Ini kehebatan Allah. La ilaha illallah. Iya, Pak. Kita berangkat dari Bogor sampai menggunakan GPS berulang kali, sampai kesasar berapa kali. Masya Allah. Itu unta dilepaskan di badai padang pasir sekalipun tidak akan pernah tersesat. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala.